Oke, halo semuanya. Selamat datang di bedah materi kita kali ini. Kita langsung aja ya, nggak usah pakai basa-basi agenda. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar luar biasa. Kalau kita ngomongin soal belajar bahasa baru, kayak bahasa Inggris misalnya, yang kepikiran pasti cuma hafalan vocab atau pusingnya grammar kan? Nah, materi yang bakal kita ulas hari ini, bahwa kita jauh lebih dalam dari sekedar itu. Ini semacam jembatan antara gimana mekanika bahasa itu bekerja dengan salah satu emosi manusia yang paling kuat dan mendasar, yaitu harapan. Coba kita bedah kutipan ini. Harapan adalah cahaya yang membuat kita terus melangkah. Kelihatannya kayak kata-kata motivasi biasa ya. Tapi sebenarnya, ini tuh fondasi filosofis dari seluruh materi yang lagi kita bahas. Gini, setiap orang pasti punya mimpi, doa, dan pastinya harapan. Harapan inilah yang bikin manusia bisa tetap waras pas lagi gagal. Bikin kita mau bangun lagi pas lagi jatuh. Dan tetap yakin kalau masa depan itu bisa jadi lebih baik. Jadi bahasa di sini tuh nggak diajarin dalam ruang hampa, tapi beneran diajarin sebagai alat untuk bertahan hidup dan nyari makna dari kehidupan itu sendiri. Nah, masuk ke intinya. Waktu kita ngomongin expression of hope secara akademis, kita nggak lagi bahas teori kosong. Secara prakteknya, ungkapan ini tuh dipakai khusus buat nyampein harapan baik, ngasih semangat buat temen yang lagi berjuang, atau sekedar meyakinkan orang lain kalau semuanya bakal berjalan lancar. Lewat definisi ini, siswa itu nggak cuma diajarin cara ngomong bahasa Inggris, tapi mereka benar-benar dilatih buat secara sadar mikir positif dan nebarin semangat kehidupan ke orang-orang di sekitar mereka. Keren banget kan? Dan ini ngebuktiin gimana mekanikanya bisa diterapin langsung di dunia nyata. Kalimat-kalimat simpel kayak, I hope your dream comes true, atau may your future be bright, itu dampaknya asli, luar biasa banget. Coba deh bayangin, waktu teman kamu lagi mau ujian penting, atau lagi sakit, terus kamu bilang, I hope you pass the exam, atau I hope you get better soon. Kamu tuh udah bukan cuma lagi latihan praktek bahasa Inggris loh, kamu lagi ngulurin semacam tali penolong secara emosional. Kalimat-kalimat ini benar-benar jadi instrumen buat ngasih dukungan sosial secara langsung. Terus, ada bagian yang menurutku paling menarik. Harapan itu kan selalu berjalan dua arah ya. Kalau ada yang ngasih kamu dukungan, gimana cara kamu jawabnya? Materi ini ngerinciin itu dengan sangat jelas. Ya, kamu emang bisa aja sih cuma bilang, thank you. Tapi, coba resapi kalau kamu jawab gini, that means a lot to me, yang artinya, itu sangat berarti buat aku. Waktu kita ngajarin siswa buat ngerespons kayak gini, secara nggak langsung kita lagi ngebangun jembatan empati secara instan. Ini nyiptain semacam lingkaran dukungan emosional, di mana dua-duanya bakal ngerasa dihargai dan dilihat. Sekarang coba deh kita renungin sebentar. Bayangin ada orang terdekat kamu yang lagi ngerasa sedih banget, ngerasa gagal, atau lagi hilang semangat. Di momen kayak gini, kata-kata yang penuh harapan tuh bisa jadi pelukan emosional yang kuat banget. Kadang kita mikir, wah buat nyemangatin orang kayaknya butuh pidato motivasi yang panjang lebar nih. Tapi tunggu dulu. Sumber ini nekenin kalau satu kalimat pendek aja kayak I believe in you atau aku percaya sama kamu, itu udah lebih dari cukup buat jadi sumber motivasi yang bikin seseorang bangkit lagi. Di titik ini, tata bahasa benar-benar berubah fungsi secara murni jadi alat penyelamat emosional. Harapan ngajarin kita buat percaya sama proses dan pastinya gak gampang nyerah. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara nerapin semua ini dalam kerangka pedagogis yang utuh? Gimana caranya guru mastiin kalau siswanya itu benar-benar ngeresapi makna harapan ini, bukan sekedar hafal mati buat ujian? Jawabannya ada di deep learning. Langkah pertamanya itu reflective learning, di mana siswa diajak buat merenung soal pengalaman dan harapan pribadi mereka sendiri. Terus lanjut ke emotional learning, ngebahas cerita-cerita inspiratif soal semangat pantang menyerah. Dan terakhir, real life practice. Di sini mereka harus praktek langsung ngasih dukungan ke teman sekelas pakai bahasa Inggris. Berlapis banget kan metodenya, tapi ini benar-benar efektif loh. Nah, ini dia yang bawa kita ke sebuah filosofi yang menurutku jadi bintang utamanya di materi ini. Namanya kurikulum berbasis cinta atau KBC. Dengar kata cinta di kurikulum sekolah formal mungkin kedengarannya agak aneh atau nggak biasa ya di telinga kita. Tapi intinya, kurikulum ini emang sengaja dirancang buat ngubah suasana kelas yang kaku jadi komunitas yang super suportif, penuh optimisme dan empati. Fokusnya itu ngerubah ekosistem belajarnya itu sendiri, supaya siswa ngerasa aman buat bermimpi dan yang paling penting, aman buat nyoba tanpa takut dihakimi pas mereka gagal. Dan KBC ini bukan cuma konsep abstrak yang ngawang-ngawang loh, ada 4 nilai aksi yang sangat spesifik yang jadi tiang utamanya. Pertama, cinta kepada diri sendiri.
Ini soal keyakinan kalau kamu itu mampu buat terus berkembang. Kedua, cinta kepada sesama, yaitu tindakan aktif buat dukung dan doain teman-teman di sekitar kamu. Ketiga, cinta kepada masa depan, artinya punya cita-cita dan ambisi yang kuat. Dan yang keempat, cinta kepada Tuhan, di mana kita sadar penuh kalau semua harapan itu harus dibarengi sama doa dan usaha yang nyata. Keempat pilar inilah yang ngebentuk ketahanan batin dan karakter siswa sampai ke akar-akarnya. Sekarang, aku mau kamu sejenak pura-pura jadi siswa di kelas ini. Coba tanyain ke diri kamu sendiri. Apa sih harapan terbesar di hidup kamu sekarang? Terus, siapa sih orang yang selalu konsisten ngasih kamu harapan pas kamu lagi benar-benar terpuruk? Ini tuh pertanyaan beneran loh, yang ditanyain guru ke muridnya di tahap reflective learning tadi. Lewat pertanyaan ini, proses belajarnya jadi personal banget. Nggak lagi kerasa kayak lagi baca buku teks, tapi lebih kayak penjelajahan langsung menyelami jiwa dan pengalaman hidup kita sendiri. Dari refleksi personal yang mendalam tadi, materi ini kemudian bermuara ke satu proyek fisik yang keren abis, namanya Wall of Hope alias Dinding Harapan. Bayangin, setiap siswa disuruh nulis satu kalimat harapan positif, kayak I hope everyone in this class become successful, atau I hope we always stay healthy, terus ditempel fisik di dinding kelas. Kebayang nggak sih gimana positifnya energi di ruangan itu? Mereka secara visual benar-benar dikelilingin sama doa-doa baik dari teman sekelasnya sendiri. Ini tuh teknik yang brilian banget buat nyiptain atmosfer ruangan yang secara konstan nyebarin energi optimisme yang menular. Jadi, pada akhirnya, apa sih yang harus kamu bawa pulang dari ulasan kita hari ini? Kunci utamanya adalah pemahaman bahwa ngajarin expression of hope itu sebenarnya punya tujuan besar buat ngebentuk karakter fundamental seorang manusia. Orang yang punya harapan di dalam dirinya itu kelihatan banget bedanya. Mereka nggak bakal gampang nyerah, mentalnya jauh lebih kuat pas dihantam masalah berat, dan mereka ngelihat hidup dari lensa yang jauh lebih optimis. Harapan, dalam konteks ini, benar-benar bertindak sebagai sumber energi vital yang mutlak kita butuhin buat terus bergerak maju. Sebagai penutup ulasan kita, ada satu pesan yang benar-benar kuat dari akhir materi ini yang mau aku sampaikan ke kalian. Jangan pernah kehilangan harapan, karena hal-hal yang indah itu butuh waktu. Ini ngingetin kita kalau masa sulit itu pasti bakal berlalu, dan mimpi itu bisa banget dicapai, asalkan kita mau bertahan. Nah, sebelum kita selesai, coba pikirin ini. Siapa satu orang di hidup kamu hari ini yang mungkin lagi butuh banget denger satu kalimat harapan dari kamu? Makasih ya udah ikutan bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di ulasan seru kita selanjutnya.